masalah nasab. Jadi nasab itu cukup dengan kemasyhuran. Para ulama ahli nasab menjelaskan, jadi untuk menetapkan nasab cukup dengan masyhur. Kalau seseorang ini sudah memang tenar, sudah masyhur, sudah turun-temurun dia ini adalah si fulan, keturunan, sudah kita akui, nggak boleh kita batalkan. Itu bahaya. Kalau membatalkan nasab itu dosa besar juga. Hati-hati, nggak boleh. Nggak perlu kitab sezaman, nggak perlu. Mana buku catatan nasab yang satu zaman dengan si fulan? Nggak akan bisa. Sekarang coba cari nasabnya siapapun yang ada satu zaman, kitabnya ada nggak? Semua akan batal semua. Kajian Nabi sampai Nabi Ismail ada nggak kitab sezamannya? Wah, repot, nanti bingung. Nggak ada sejaman tertulis misalnya, nggak ada. Sama kayak hadis Nabi. Hadis ini benar hadis Nabi ini. Ada nggak sejaman, tulisan sejamannya? Nggak ada. Zaman Nabi hidup itu hadis nggak boleh ditulis. Jadi yang ditulis cuma Al-Quran aja. Zaman Nabi nggak boleh. Kecuali ada sedikit orang yang diperbolehkan, selebihnya nggak boleh. Jadi la taktubu an ghairil Quran, kata Rasul. Janganlah kalian tulis dariku selain Al-Quran. Dia sahabat itu fokus kepada Al-Quran ditulis. Adapun hadis dihafal. Memang orang Arab itu hafalnya kuat-kuat, hafalan luar biasa. Hadis ribuan juta itu dihafal. Jadi kalau kita mana manuskrip hadis satu zaman Nabi ada nggak? Ya nggak ada. Berarti nggak diterima dong hadis. Kitab Bukhari itu jauh setelah Nabi, hampir berapa periode itu, jauh sekali. Jadi nggak perlu kitab sejaman. Cuma kita ini ya nggak usah ikut-ikutan lah. Gak usah komen-komen yang negatif, gak usah, sudahlah, itu urusan mereka. Urusan saya bagaimana nasib saya nanti di akhirat selamat gitu. Sibuk ngurusin nasib orang lain, kita nggak tahu gimana nasib kita nanti di akhirat. Udah, kita fokus dagang, fokus jualan ayam, motor ayam. Gak usah ikut-ikutan itu kan. Udah, yang dagang sawah ke sawah, udah itu yang urusan kita, ibadah bener. Istri gimana, mau sholat, anak mau sholat, memakai kerudung, itu yang tugas kita. Kita sibuk ngurusin nasab, tahu-tahu anak sendiri nggak sholat dibiarin, istri keluar rumah nggak pakai kerudung dibiarin. Gitu nasib kita gimana nanti di akhirat? Gimana nasib anak istri kita di akhirat? Itu yang harus kita perhatikan. Tapi memang semua ada hikmahnya. Kalau orang yang nggak percaya nasabnya para habaib, nasab durian Nabi, ya biarkan. Kalau bisa ya diingatkan, nggak bisa sudah biarkan. Ini kalau diingatkan malah debat, sudahlah nggak usah dilayanin. Diem aja udah, diem. Doain aja gitu kan. Kemudian jangankan habaib ya, yang sudah jauh setelah Nabi. Cucu Nabi aja itu diingkari, sampai dibunuh, diperangi kan. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Siapa yang menggal? Orang Islam itu, ngaku Islam ngakunya. Itu maksud cucu Nabi, sepakat ulama itu cucu Nabi. Itu dipenggal, dibunuh oleh pemberontak. Yang berontak juga ngaku Muslim. Maka tadi kalau poliminasi, kalau sampai diperbesar, khawatir nanti kejadian yang nggak kita inginkan gitu kan. Ya ibaratnya ada api berkobar, biarkan, gak usah ditiup, nanti juga padam. Kalau kita share lagi, ikut-ikutan, semakin rame nanti. Udahlah, seandainya nih semua orang ini kok nggak mau komen, nggak mau nge-share, sudah mereka pun kecewa, celek itu. Nggak ada yang komentar, nggak ada ini, udah dia. Ya itu kan YouTuber kesempatan itu dapat. Biarkan aja udah. Dan nggak perlu dicaci maki, nggak usah caci maki mereka, komen yang negatif nggak usah. Nggak ada ujungnya, karena mereka bukan jadi kebenaran, bukan. Karena sudah disampaikan, meskipun semua ulama satu dunia menetapkan, tetap saya ingkar katanya kan itu. Ya udah, nggak ada ujungnya itu. Tapi memang ada hikmahnya. Adanya mereka yang yang membatalkan nasab para habaib, sehingga ya dari kalangan habaib pun ambil introspeksi diri gitu. Kita pun nggak nutup mata adanya kalangan habaib yang oknum ya, habaib yang kurang tepat ada. Kita nggak nutup mata, mereka tuh meskipun durian Nabi,
bukan nabi gitu loh. Jadi nggak maksum, masih mungkin melakukan dosa. Mungkin mereka manusia biasa gitu. Kita cinta dari segi nasabnya, kekurangannya ya kita ingkar gitu, kesalahannya kita ingkari. Kita nggak nutup mata, memang ada oknum sebagian habaib yang kurang bijaksana dalam berdakwah, terlalu ekstrim dalam menyampaikan ini ceramah dan sebagainya, atau oknum yang macam-macam ya, sampai ada istilah apa, dawir ya, keliling minta nodong lah, minta itu maksa, minta sekian nominalnya. Itu biasanya ditodong ya orang yang berduit, para kiai. Kemudian ya yang punya majelis taklim itu sering didatangin, mintanya nominal sekian, matok dehnya. Kita aja nggak punya duit, gak ada kurang gitu kan, dia mintain. Oknum, nah adanya seperti ini mereka itu pasti diri mulai kurang. Ya tadinya kurang memuliakan ulama setempat, kiai setempat, mulai sekarang kendor. Ya kita gak nutup mata, ada yang kurang ini, merasa wah akhirnya kan kiai setempat kurang dihargai, wali songo pun kurang dihargai. Tapi mereka nggak tahu wali songo itu di mana makamnya, nggak tahu, nggak pernah ziarah terkadang gitu. Jadi ada oknum, itu oknumnya, kita bahas oknum. Ya kalau bicara oknum ya ada, kiai pun ada oknumnya. Ada kiai yang cabul, yang ini putra kiai gus-gus juga ada oknumnya, yang nggak karuan juga ada oknum. Ya tapi semua ada hikmahnya, ambil pelajaran. Di sana aman, di Yaman aman, nggak ada masalah. Ya aman, nggak ada masalah. Di Indonesia yang ramai itu. Harusnya di sana, pusatnya di Tarim itu, pusatnya Tarim, tempat saya belajar di Tarim, pusatnya habaib di sana. Dan di sana memang habaib, masya Allah, mereka takdim, nggak ada kok, merasa wah tuh nggak ada mereka di sana. Kita lihat langsung mereka tawadu kepada orang tua, cium tangan, nggak gengsi cium tangan, rebutan cium tangan dengan yang bukan habaib, mereka memuliakan. Habaib yang alim ya dia muliakan, yang nggak alim ya biasa juga di sana, nggak terlalu ini. Kalau dawir kayaknya ya kerja mereka, dawir enggak kerja, nyopir taksi ada, dagangan keliling juga ada, nggak masalah gitu. Ya mereka mau belajar kepada yang bukan habaib, mau belajar. Yang ceramah bukan habaib ini, mau dengerin, duduk. Karena di Indo kan nggak oknum ya, saya bicara oknumnya, enggak. Giliran dia mau ceramah minta duluan, habis ceramah langsung turun, nggak mau dengar yang case tempat yang ceramah. Alasannya ada acara di mana, padahal nggak tahu di mana, ngopi di mana kan. Mungkin juga bener ada acara di mana, coba diatur, mau dengerin ya kan. Jadi berat untuk bisa denger tuh berat, maunya bicara. Oknum ya, oknum.